Salam, Horas, selamat hari Minggu buat kita semua. Begitu juga dengan jemaat yang mengikuti live streaming di rumah atau di rumah sakit atau dimanapun berada. Kami ucapkan selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita merendahkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu di dalam hati kita masing-masing. Amin. Saudara dan saudari seiman dalam Yesus Kristus, marilah kita mengarahkan hati kepada Allah yang menyatakan kasih-Nya bagi kita. Pujilah Dia di dalam sukacita, marilah memuji nama-Nya yang besar dan bernyanyilah bergemar. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepada aku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada segala bangsa. Kasihanilah kami, biar firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari NKB nomor 192C ayat 1.
Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada hari ini, yaitu yang tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 2 dan ayat 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarkanlah doa permohonan kami, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa.
Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Gedung Jemaat 369A ayat 2. Firman Tuhan sebagai epistel yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Mari kita membacanya secara responsoria. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 221 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta Minggu tanggal 30 Januari 2022. Romawi 1, pelayanan. 1. Nama minggu dan topik minggu. Nama minggu hari ini tanggal 30 Januari 2022 adalah minggu keempat setelah Epifanias, dengan topik minggu dipanggil untuk mengasihi. Dijou Lao Makaholongi. 2. Warta pembatalan pernikahan. Sesuai dengan surat pernyataan pembatalan perjanjian pernikahan atau partupolon dan pembatalan rencana pemberkatan pernikahan yang diterima oleh gereja dari keluarga J. Pasaribu Boru Hutapea dari Wek Lubang Buaya, maka rencana pemberkatan pernikahan yang seharusnya dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Januari 2022 di GKPS Depok, Resort Depok, atas nama Saudara Goodfried Bonardo, anak dari Bapak Juli G. Saragi, Ibu Sintua Mangadu Triwati Boru Hutagaol. Jemaat GKPS Depok, Resort Depok, Distrik 7. Tunangannya Feni Maria Christine Boru Pasaribu, putri dari Bapak John Pasaribu, SIP. Ibu Irista Nauma Boru Hutapea. Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati dari Wek Lubang Buaya dinyatakan dibatalkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka warta jemaat pemberitahuan pernikahan pertama Minggu 16 Januari 2022 dan pemberitahuan pernikahan kedua Minggu 23 Januari 2022 dinyatakan dibatalkan. Kita berdoa kiranya keluarga senantiasa diberkati oleh Tuhan. 3. Sakramen Baptisan Kudus. Hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 dalam kebaktian pukul 9 WIB, gereja akan melaksanakan sakramen baptisan kudus bagi jemaat yang akan membawa anaknya untuk dibaptis agar menghadiri konseling kepada orang tua atau marguru tuakanatoras yang dilaksanakan pada hari Jumat 4 Februari 2022 masuk pukul 16 WIB, bertempat di konsistori gereja dengan membawa surat pernikahan, fotokopi akte lahir, dan surat pengantar dari Sintua Wek. 2. Romawi, pelayanan koinonia persekutuan. 1. Launching orientasi pelayanan HKBP tahun 2022, tahun kesehatian. Pada hari Minggu, tanggal 13 Februari 2022, dalam kebaktian pukul 9 WIB, gereja akan melaksanakan launching orientasi pelayanan HKBP tahun 2022, tahun kesehatian. 2. Anggota jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu tanggal 30 Januari 2022, telah pindah anggota jemaat, yaitu keluarga Nyonya Marulak Manik, Nursita Boru Situmorang, jemaat dari Wek Parserahan, pindah ke HKBP Pakam Raya Selatan, Resort Pematang, Cengkring Distrik 14, Tebing Tinggi, Deli. Kiranya mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja yang baru. 3. Anggota jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu tanggal 30 Januari 2022, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Kramat Jati
yaitu keluarga Ivandes Doli Parulian Simamora, Ibu Tri Karunia L. Boru Sibuea, yang baru berkeluarga, alamat Jalan Tanah Merdeka 2, nomor 34, RT 02 RW 06, Kelurahan Rambutan, Jakarta Timur, wilayah Wek Rambutan 2. Semoga menjadi anggota jemaat yang baik di tengah gereja kita. Romawi 3, pelayanan kasih diakonia. 1. Pemberian ulos kepada jemaat berulang tahun ke-70. Hari ini, Minggu tanggal 30 Agustus 2022, dalam kebaktian pukul 6 WIB, gereja akan melaksanakan pemberian ulos sebagai bentuk rasa syukur dan doa kepada jemaat yang berulang tahun ke-70 tahun, yaitu Inang Nyonya Hasibuan Boru Simanjuntak dari WKBS Taman Harapan. Kiranya Tuhan memberkati. 2. Jemaat meninggal. Pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 telah meninggal dunia Ibu Seliana Boru Pandiangan, tutup usia 82 tahun 2 bulan, Nyonya Sintua Haulian Huta Galung almarhum dari Wek Cijantung Pasar Rebo. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. 4 Romawi lain-lain. 1. Sermon Parhalado. Sermon Parhalado HKBP Keramat Jati akan dimulai kembali pada hari Selasa 8 Februari 2022 masuk pukul 18.30 WIB bertempat di gedung gereja. 2. Pelaksanaan vaksinasi booster HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Sesuai dengan surat dari distrik nomor 016-D-DKI-1-2022, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan mengadakan vaksinasi kepada warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta secara berkala pada tanggal 10 sampai 11 Februari dan 17 sampai 18 Februari 2022 bertempat di lobi gedung Sopo Marpikir HKBP dan terbuka untuk umum. Tersedia sebanyak 3.000 dosis. Dihimbau kepada Parhalado dan jemaat yang ingin menerima vaksin ketiga atau booster dapat mendaftar melalui Google Form yang akan dikirimkan di setiap week. Untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif dapat menghubungi kontak person Evangelis Dr. Gigi Nani Boru Samosir 0821 2455 0768 atau Samuel Yogi 0822 9918 5356. 3. Panitia Pembangunan. Sesuai hasil rapat Kuria tanggal 15 Januari 2022 bahwa panitia pembangunan akan melaksanakan sebagai berikut. 1. Membuat dan membangun sarana lift. 2. Merenovasi dan memperluas ruang konsistori. 3. Membuat ruang kantor pelayan penuh waktu fungsional dan kantor Dewan MPA. 4. Membuat ruang badan audit dan memperluas ruang musik. 4. Amplop persembahan. Gereja menyediakan amplop luks persembahan 1A, 1B, 1 amplop yang kita sampaikan sebelum khotbah. Persembahan kedua untuk kategorial sekolah minggu pusat yang kita sampaikan ke depan altar setelah khotbah. Mari kita menjaga amplop tersebut supaya bisa kita pergunakan di kemudian hari. Demikian warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Kita bernyanyi dari Gedung Jemaat 247 ayat 1 dan selanjutnya sambil kita mengumpulkan persembahan.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Sedikit sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Amang Inang dan semua jemaat yang hadir di sini, yang ada di rumah mengikuti live streaming dalam ibadah ini, dan semuanya yang ada di dalam tugas ataupun di dalam perjalanan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Saya Pendeta Timalam Hutauruk yang melayani di HKBP Jati Sampurna, dan saya telah berkeluarga dengan Amang Panjaitan sekitar 6 tahun yang lampau. Saya melayani di HKBP Gedong Pagaran Keramat Jati. Jadi seperti pulang kampung, saya mau sapa Amang dan Inang yang ada di gedung gereja ini dan yang ada di rumah. Horas. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini, yaitu tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat 4 hingga ayat 10. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk kita sekalian. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengutus engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari sekalian, kita manusia, hidup kita semuanya ada dalam kuasa dan dalam perencanaan Tuhan Allah. Hidup kita ini adalah inisiatif Allah, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu yang indah-indah, baik itu yang menduka citakan, bahkan mungkin yang menurut kita itu kebetulan, ataupun mungkin ada pikiran yang lain, di sana ada campur tangan Allah. Berarti dalam COVID yang menimpa dunia ini juga ada campur tangan Allah. Iya, benar. Tetapi kita jangan mengambil pikiran berarti Tuhan sengaja COVID ini ada. Bukan. Sengaja atau tidak, itu bukan urusan kita, tetapi kita harus tahu dan memahami bagaimanapun kondisi kita saat ini, ada campur tangan Tuhan di sana. Tidak ada manusia yang lahir ke bumi ini secara kebetulan dan tanpa tujuan. Apapun itu, siapapun itu.
Walaupun mungkin dia lahir dari orang yang hebat atau lahir dari orang yang biasa-biasa saja, Tuhan campur tangan dan merancangnya sedemikian indah. Dan mungkin tidak akan ada seorang opung atau orang tua mengatakan, aduh kebetulan pahopuku lahir. Saya kira kalau kita mendengar berita kelahiran, kita akan mengatakan, puji Tuhan, luar biasa rencana Allah. Jadi kalau kita sudah mengatakan itu luar biasa rencana Allah, puji Tuhan, tidak ada di sana kata kebetulan. Kalau ada kata kebetulan berarti tidak terencana. Mau cantik, mau jelek, mau pendek seperti saya, pahopo atau anak kita yang lahir itu, Tuhan telah merencanakannya dan ada kuasa Allah bekerja di sana. Dan pasti ada tujuan, setiap manusia punya tujuan, ibu bapak saudara sekalian. Baik itu manusianya besar atau kecil, kurus, gemuk, pintar banget, ataupun mungkin menurut kita terlalu jongkok pikirannya, otak-otaknya, susah sekali nangkap, ataupun mungkin banyak sekali pikiran-pikiran kita tentang bagaimana manusia itu semuanya punya tujuan. Tapi berbeda. Perbedaannya mungkin seseorang itu pahopo amang dan inang mungkin dilahirkan nanti bertujuan mau jadi dokter, ada yang akan jadi profesor, akan ada yang jadi seorang guru hebat, dosen yang sangat-sangat luar biasa, ataupun banyak yang bertujuan mau jadi pendeta, sintua, atau menjadi pedagang kaki lima, atau mungkin jadi tukang sapu jalan. Ada tujuan Allah di sana. Karena tumbuh-tumbuhan yang besar dan kecil itu pun Tuhan ciptakan punya tujuan yang berbeda, walau satu maknanya. Rumput yang kecil itu tidak akan mampu meneduhkan manusia dari panas terik matahari. Pohon yang rindang itu tidak akan mampu menjadi rumput kecil yang dapat diinjak manusia untuk membersihkan kakinya dan untuk membuat hijau lapangan sepak bola. Tetapi maknanya sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Maknanya sama untuk memberikan oksigen, kesegaran udara bagi kita. Kelahiran manusia banyak mungkin yang tidak diharapkan, tapi banyak yang dirindukan. Mau dirindukan atau diharapkan pun itu, mau tidak kita inginkan atau kita sangat puja-puja itu, yang pasti amanginang, setiap manusia yang lahir, dia adalah buah dari kehidupan dan dia ada di bumi ini dan hidup. Jadi kehidupan, hidup manusia tidak pernah keluar dari bumi tetapi keluar dari Tuhan Allah. Hanya dari Tuhan sumber kehidupan. Jadi setiap manusia yang mengucilkan, kecewa, berkecil hati dengan sebuah kelahiran anak atau pahopu, perempuan atau laki-laki, kecil atau besar, ada kekurangannya pesek atau mancung dia, hitam ataupun putih, keriting atau mungkin lurus atau masih banyak prediksi ataupun kriteria yang kita harapkan. Amang inang, mereka ada karena Tuhan memberikan kehidupan. Kalau kita menolaknya, berarti kita menolak kehidupan dari Tuhan Allah. Hidup yang punya tujuan ini, Allah yang merancangnya dan menentukan tugas tanggung jawab kita. Setiap manusia punya tugas dan tanggung jawab. Yeremia dalam firman ini dikatakan dia telah dirancang dalam rahim ibunya. Bahkan sebelum keluar dari rahim ibunya, setelah keluar dari rahim ibunya, Tuhan Allah telah memberikan tugas. Dengan tanda kutip, bukan tanpa kekurangan. Enggak langsung sempurna banget loh Yeremia. Kita juga seperti itu. Masing-masing pribadi lepas pribadi, bagaimanapun kondisi fisik, otak dan hati kita, cara kita menerima cepat, lambat ataupun mungkin sangat-sangat frontal,
datang langsung ditolak, datang langsung direspon. Bagaimanapun cara kita menghadapi kehidupan dan tanggung jawab kita, di sana ada campur tangan Tuhan menentukan apa sebenarnya tugas tanggung jawab kita. Jadi jangan berkecil hati ya Manginang. Kalau mungkin sampai saat ini puluhan tahun mengemban tugas di satu instansi, enggak naik-naik pangkatnya, syukuri sajalah. Yang penting saudara telah memberikan yang terbaik semaksimal mungkin dari hidupmu, bukan sisa-sisanya. Kenapa saya katakan sisa-sisanya? Di zaman milenial dan medsos sekarang ini banyak sekali orang bekerja, melayani, bertugas, hanya memberi sisa permainan atau sisa waktu dari medsos ini. Datang ke kantor pegang ini, nggak langsung tugasnya dikerjain. Orang mau belajar online, sebelum Zoom dimulai, buka dulu gamenya, akhirnya telat. Bahkan mungkin juga orang tua sebelum masak, bangun langsung lihat ini, baru masak, ataupun mungkin sambil masak lihat-lihat, akhirnya mosok mati. Atau mungkin kurang madain. Ada satu ilustrasi yang pernah saya lihat, tonton. Singkatnya seperti ini. Ada seorang dosen menyampaikan kepada muridnya, para murid-muridnya dengan mengatakan, bagaimana kamu menyikapi kehidupan ini supaya bermakna? Seharusnya adalah seperti bejana. Bejana itu dibuat warna bening. Ke dalam bejana ini harusnya lebih duluan dimasukkan bahan-bahan yang besar. Dan kemudian setelah penuh, dimasukkan pasir. Dan setelah dimasukkan pasir, baru kemudian dimasukkan vodka ataupun minuman-minuman yang bersoda atau yang nikmat duniawi dimasukkan. Atau yang enak-enak di dalam kehidupan anak muda. Dan dia mengartikan begini, hidup kita itu seperti bejana. Masukkan dulu yang intinya, utamanya, tugas tujuan utamamu apa? Kalau mau jadi pendeta, pendetanya duluan. Kalau mau jadi guru, gurunya duluan. Kalau memang dokter, dokternya duluan dihidupi. 24 jam kurang 8 jam istirahatnya, itulah dimasukkan dulu. 16 jam masukkan dulu tugas tanggung jawab itu. Setelah penuh, pasti dong masih ada sisa-sisanya, masih ada celah-celah yang lain. Masukkanlah tugas-tugas yang lain, yaitu seperti ada arisan, ada menemani anak, ada hal-hal yang lain yang tidak terlalu membuat happy-happy, enggak terlalu megah-megah banget. Dan itu sudah terisi, tetapi masih ada ruang yang lain. Disitulah masukkan kehidupan-kehidupan yang mungkin harus berbaur dengan saudara-saudara di dunia ini. Dan itu tidak terlalu berkurang waktunya. Jangan dibalikkan. Zaman medsos sekarang, Amanginang kebanyakan dibalikkan. Duluan cairan podcast tadi, enaknya hiburan duluan, baru di saudara, persaudaraan dan yang lain, barulah tugas utamanya. Kalau duluan itu kita masukkan, tanggung jawab kita sudah tertinggal jauh. Di dalam tanggung jawab setiap manusia, apapun tugas tanggung jawab kita yang berbeda, Amanginang, di dalamnya dibungkus keseluruhan oleh cinta kasih kepada Allah dan kepada sesama manusia. Saya melakukan tugas tanggung jawab saya sebagai pendeta, itu adalah ketaatan dan cinta kasih saya pada Tuhan. Dan akan berbuahkan, dinikmati oleh banyak orang. Amang dan Inang juga seperti itu. Sebagai orang tua, lakukanlah tugas tanggung jawabmu sebagai wujud cinta kasih sayangmu kepada Tuhan Allah. Kita terpanggil melakukan tugas tanggung jawab kita yang dibungkus dan dikuatkan oleh rasa cinta kita kepada Tuhan Allah, kepada diri kita sendiri, dan kepada sesama manusia. Yang pasti setiap tanggung jawab, setiap pekerjaan, setiap kehidupan manusia, Tuhan Yesus berjanji
Dia tidak akan pernah memberikan hanya hujan, hanya panas, dan hanya enak-enak saja, hanya penderitaan. Tetapi Dia menjanjikan kekuatan. Jadi bagaimanapun, walaupun mungkin hidup kita seperti Yeremia, dibujuk-bujuk oleh Tuhan Allah menjadi pelayan ataupun menjadi nabi, Yeremia juga menerima, mengalami kesulitan. Kesulitannya apa? Dia katakan, aku gak tahu ngomong Tuhan, aku gak pandai bicara, aku masih muda. Ini dilema berat ya, sangat berat. Dengan mempersiapkan khotbah ini saya teringat dengan panggilan saya jadi pendeta. Saya orang rumahan. Orang rumahan saya enggak pintar bermain. Bicara ke orang juga tidak. Karena kami sudah ditempa seperti itu. Ada tamu, pergi ke dapur siapkan makanan minuman, siapkan dapur, jangan turut campur di tamu. Lewat-lewat dari ruang tamu pun enggak boleh. Tidak boleh keluar rumah jam 8 malam. Jam 7 pun keluar sudah ditanya-tanya, mau kemana kau? Udah harus ada investigasi ketat. Dan akhirnya saya terpanggil jadi pendeta. Yang dulunya gak pernah disonggak-songgak, melayani pertama sekali di tengah orang yang suaranya menggelegar. Kalau sermon yang datang, karena jemaat yang mau dilayani pun sangat kecil, gak sampai 50 kakak. 39 kakak jemaat yang saya layani dulu di pinggiran hutan. Sangat komplit dengan segala kekurangan saya yang harus saya hadapi. Gak biasa dimarah-marahi, dibentak-bentak. Rupanya ngomong biasa pun Sintua dan jemaat saya suaranya udah kuat sekali. Namanya juga hidup di tengah kelapa sawit. Kalau pelan-pelan gak didengar orang bicara. Sudah itu gak pernah mencium bau-bau minuman keras dan rokok. Akhirnya Sintua yang saya layani harus sermon penuh dengan kepulan asap serta parfumnya pun parfum bir dan asap rokok. Luar biasa, sangat menyakitkan bagi saya. Tetapi selama setahun di sana mereka menahan saya untuk terus melanjutkan LPP kedua. Saya pergi ke Preses, tolong Amang Preses jangan lagi dilanjutkan. Cukuplah pelajaran saya setahun mencium parfum yang enak itu dan suara yang menggelegar. Jadi enggak perlu di sana mic. Mulu dibain mic hulat tu inang calupedita mak. Karena suara saya tidak terlalu kuat, tetapi lama-lama jadi kencang sekali suara saya di sana. Itu tantangan berat. Tetapi ketika pertama itu saya tolak dan saya tidak mau dan lari, bisa jadi saya tidak berdiri di hadapan Amang dan Inang. Karena melayani dalam sebuah gereja, melayani jemaat yang sangat-sangat berbeda dan beragam itu tidak dapat mengandalkan hati yang gampang ciut dan murah menangis. Tetapi harus kuat dalam segala kondisi. Saya yakin para ibu-ibu yang ada di sini dulu gak sekuat seperti sekarang. Pasti banyak yang akan mengatakan, waktu anak gadis saya gak ngerti masak. Nyuci paling lama, udah lama gak bersih lagi. Tetapi coba sekarang uji. Kebersihan Anda menyuci, membersihkan rumah, cuci piring dan memasak. Mana lebih enak? Beda dengan yang punya. Begitu juga dengan ibu-ibu atau bapak-bapak yang dulu punya anak 1 dan kemudian punya anak 2, 3, 4. Waktu punya anak 1 orang repot banget ya. Tapi setelah punya anak 3 makin repot atau enggak? Kalau ibu yang benar-benar mengerjakan tugasnya dan menikmatinya pasti akan mengatakan enggak terlalu repot. Karena suasana hatinya sudah jauh lebih damai melihat 3 orang. Dulu waktu 1 jatuh aja pun udah jantungan, makin capek. Setelah 3 enggak apa-apa, biarkan saja jalan. Ayo berdiri sendiri. Udah tenang mamanya, berdiri nang, berdiri ayo jangan nangis. Padahal waktu 1 terus tiuk-tiuk kemana-mana. Jadi semakin berat tanggung jawabmu, semakin banyak rintangan dan tantangan yang kita hadapi. Mari Amang Inang, ingat tugas tanggung jawabmu adalah kasih kepada Tuhan, diri dan sesama.
jangan langsung memandang, wow ngeri kali dan lari meninggalkannya. Karena itu dilemanya rumah tangga muda zaman sekarang. Marah-marah suaminya karena dia nggak masak, karena main TikTok terus. Lupa masak, lupa menggosok baju suaminya, martandang terus, nenangga, dan kemudian marahlah suaminya. Akhirnya istri mengatakan, dulu kau sayang sama aku, sekarang enggak. Pulanglah aku ke rumah mamaku. Orang tetanggaan mama bapaknya kan, besanan. Sahuria musik sapunguan. Akhirnya terkadang sudah berdiri sini tetapi terus gontok-gontokan. Masih pahohom juk ni rohanabi. Senyum pun kadang besanan yang sahuria atau sapunguan, kadang senyum kecut. Janganlah. Kalau semakin dekat senyumnya semakin penuh damai sejahtera. Dengan bagaimana? Jangan dianja-anja. Biarkan anak-anak kita mengalami tantangan dan rintangan. Jangan langsung takut anak kita itu enggak makan. Kita juga duluan kok enggak makan kan? Dulu pernah kok sepiring berdua karena memang enggak punya uang. Biarkan aja anak kita melakukan itu. Biar mereka merasakan cinta kasih yang semakin kuat. Tidak hanya karena ada uang. Walau enggak punya uang pun cinta kasih itu tetap fix dalam hidup mereka. Biarlah kita mengajari mereka mencintai diri mereka, mencintai pasangan mereka dengan mengizinkan Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Jadi intinya tidak ada hidup tanpa pergumulan. Kalau anakmu bergumul, dirimu bergumul, yang paling engkau cintai bergumul, biarkan dia bergumul. Supaya dia tahu Tuhan Allahnya ada menjadi solusi dalam hidupnya. Saudaraku, amang inang dalam hidup ini, walau dia yang menentukan kehidupan kita dan dia turut campur tangan dalam hidup kita dan kita menemukan banyak kesulitan pergumulan, kepada kita dikatakan jangan takut. Apa yang membuat banyak orang gagal dan tidak sampai kepada tujuan dan tidak meraih sukses? Karena takut yang paling besar. Belum dimulai udah ketakutan, belum maju udah ketar-ketir. Jadi banyak orang tua yang bijaksana, hartanya tidak dikumpul di bank atau di investasi, tetapi dia lihat anaknya sudah ketakutan maju ke depan, dia masukkan ke dalam sebuah perkumpulan yang mampu membuat dia berani untuk maju, berani untuk berapresiasi, berani untuk menerima kesalahan dan kegagalan. Jadi harus kita katakan kepada anak kita, gak masalah gagal, jalankan terus. Perlu kita katakan, sukses ya, good luck for you, tetapi harus juga kita siapkan pada dia, siap untuk gagal, siap untuk mengulang kembali. Karena si Honda yang menciptakan Honda Corporation, dia mengatakan begini, jika ada 100% usaha saya yang maksimal, 99 itu adalah gagal, hanya 1% keberhasilan saya. Tetapi keberhasilan itu sudah didahului oleh 99 kegagalan. Akhirnya ketika yang 100% itu muncul, semua merasakan apa yang sudah saya alami dari kegagalan yang banyak itu. Jadi jangan pernah takut di dalam dunia ini. Apalagi untuk mengasihi, menyayangi. Saya mau tanya pada ibu-ibu yang punya menantu, yang sudah punya pahopu, yang tidak mau, ini ada ininya, yang tidak mau jadi MC aja di rumah, yang tidak mau ngomong cucu. Karena banyak sekarang orang tua senang banget, tidak mau bergaul, bersosialisasi lagi. So maju ngomong cucu maju. Nah, orang yang seperti ini melalui firman ini diingatkan, mari kita jalani tanggung jawab kita, hidup kita. Semuanya ada frekuensi yang berbeda dengan rintangan, tanggung jawab, tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi yang dibungkus di dalam kasih sayang, itu yang harus kita titipkan kepada kita yang punya anak dan cucu. Kita ajari mereka
melihat kasih Tuhan yang begitu besar di dalam banyak pergumulan. Karena memang topik kita pada minggu ini dipanggil untuk mengasihi. Cara Tuhan mengasihi tidak seperti opung-opung yang hanya memikirkan dirinya, MC aja lah. Menjaga pahupuku mau terus. Memang benar, perlu dijaga pahupu. Bagus banget kalau kita perhatian. Tetapi kalau memang dari hari ke hari, pagi sampai malam kita jadi menjaga itu terus, berarti kita tidak mengajari mereka tentang cinta kasih. Cinta kasih enggak dapat dirasakan hanya di dalam satu orang saja. Pernah ada ibu-ibu yang sudah opung-opung dari kampung-kampung. Dia dipanggil buru siap pudannya. Oma, datanglah bantu aku. Jaga pahopumu supaya kami bisa bekerja dan helang. Telak banget menyakitkan kata-kata opung-opung ini. Aku juga dulu jadi mama-mama. Kalian 7 orang, kau anakmu masih 1. Kau di kota besar, aku di kampung-kampung. Kau bekerja, aku juga ke ladang. Bapakmu pergi mengajar. Saya tidak pernah mengandalkan mertuaku opungmu menjaga kalian. Saya bawa kalian ke bawah batang kopi itu. Kalau mungkin kamu gak bisa bawa anakmu ke tempat pekerjaanmu, berhikmatlah. Jangan cuma di sekolah nilaimu nilai 100. Di kehidupan juga kalau bisa. Ya gak bisa dapat nilai 8, nilai 6 bisalah. Kalau gak dapat 6, dapat nilai 5 juga udah hebat. Nilai 2 juga hebat banget kalau dalam kehidupan, daripada nilai 0 atau nilai minus. Sekolahkan orang lain, jangan cari pembantu. Berikan dia kenyamanan dan kenikmatan hidup. Tetapi jangan jadi lepas kontrol. Cukuplah pekerjaanmu, bekerja dulu ke rumah, kerja rumah. Jangan kau ke mall dan ke tempat hiburan. Jangan dulu happy-happy sama temanmu. Nanti setelah anakmu besar, hanya 4-5 tahun ya kau capek. Setelah itu kamu akan bebas memegang tangan anakmu, sama-sama bermain. Itu saya kutip dari sebuah cerita nyata yang dituliskan di banyak, kadang dalam Facebook, kadang di mana. Dan dengan itulah makanya aku yang punya anak 7 orang, serepot-repot apapun, mampu mengasihi kalian. Jadi kalau kamu tidak mau merawat anakmu, anakmu tidak akan mampu sepertimu menyayangiku. Karena anakmu merasakan beratnya tanggung jawab yang kau lakukan, sehingga anakmu setelah besar tahu menyayangimu. Jadi kalau cuma ke pembantunya kau titip, tidak kau kontrol, bisa kau titip ke pembantu tetapi terus kontrol. Perlihatkan campur tanganmu bagi dia. Perlihatkan engkau mendoakan dia. Perlihatkan engkau juga ikut menangis dengan dia. Sehingga anakmu nanti akan seperti engkau. Ingat mengasihi orang tuanya. Jadi tanggung jawab kita juga Manginang. Kalau dengan setulus hati dan takut akan Tuhan kita kerjakan, itu akan memberikan cinta kasih yang sangat besar. Jadi bagaimana kita merespon semua panggilan Allah dalam hidup kita dengan perbedaan tugas tanggung jawab. Yang pertama, mari kita taati dan lakukan. Karena setiap kita punya alasan ada dan ditempatkan di sini dan saat ini. Ada alasan Tuhan membuat saya hidup, lahir tahun 75 dan masih hidup melayani tahun ini. Ada alasan Tuhan membuat saya tidak lahir tahun 45. Begitu juga dengan Amang dan Ina. Ada alasan Tuhan Allah. Jadi jangan pernah menyesali, tetapi taati dan lakukanlah. Jangan tinggal hanya di dalam dan terkurung di dalam satu aktivitas yang mengurung tanggung jawab dan cinta kasih yang Tuhan titipkan bagi kita. Mintalah kekuatan dan penyertaan Tuhan, karena kita harus menyelesaikan tanggung jawab dan
cinta kasih kita kepadanya, pada diri kita dan sesama, sampai putus nyawa kita dari tubuh ini. Jadi bukan sampai pensiun saja manginang, bukan hanya sampai menikahkan anak, bukan hanya sampai saur matua, tapi sampai selesai napas kita dari dunia ini. Jadi untuk itu minta kekuatan dan penyertaannya. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang egois, Dia Tuhan yang mengerti apa dan siapa kita. Dan yang terakhir, minta pertolongannya. Jangan sok jago, ngaboyau, ngapas be ngahuuji. Kalau seperti itu sikap dan rasa seorang paragenda di sini, mungkin akan salah membaca agendanya. Tetapi memulai dari awal sampai nanti amin, dia harus terus minta perlindungan Tuhan. Supaya enggak meleng konsentrasinya. Tidak terganggu fokus dan keseriusan hatinya. Untuk itu teruslah melayani dengan sungguh. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi dan melayani kita. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadamu, mengasihi lebih sungguh. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa dan menguatkan kami untuk tetap tinggal dan berdiam di dalam tanggung jawab dan tugas yang telah Engkau berikan bagi kami, melayani-Mu, mengasihi-Mu, mengasihi diri kami, mengasihi sesama kami. Tuhan, banyak tantangan yang harus kami hadapi, mungkin penolakan, mungkin penyerangan, bahkan mungkin dicibir, bahkan tidak disukai. Tapi kuatkan kami Tuhan, jika Engkau yang bersama kami, tentu kami dapat melakukan hal yang kecil dan yang besar untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk sukacita dalam hidup kami, dan tentunya untuk damai sejahtera bagi bumi ini. Tuhan, padamu kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang saat ini pada dalam keadaan sakit. Engkaulah Tuhan yang memberikan kesembuhan, jamah, dan berkatilah setiap mereka yang terbaring sakit di rumah sakit, dalam pemulihan, sakit menua, dan masih banyak hal yang lain. Agar mereka dikuatkan dan terus berpengharapan dan terus berdoa kepadamu, Allah sumber kesembuhan kami. Dan padamu juga Tuhan kami serahkan pergumulan yang sangat berat bagi keluarga yang akan melaksanakan pernikahan tetapi dibatalkan. Tuhan, semuanya mungkin. Mereka mengalami pergumulan dan yang sangat sulit mereka capai jalan keluarnya. Tolong mereka Tuhan, agar mereka memperoleh jalan keluar. Apapun kehendak-Mu, biarlah Engkau lapangkan hati dan jiwa mereka untuk dapat menerima segala risiko dan apapun yang harus mereka hadapi. Engkaulah sumber kekuatan mereka Tuhan, serta kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga anak-anak mereka. Bapa dalam surga, kepadamu juga kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang berduka, agar Engkaulah yang memberikan penghiburan yang dari-Mu, agar mereka tetap kuat dan terus memohon perlindungan bagimu, dari-Mu. Dan buat jemaat-Mu yang saat ini berulang tahun kelahiran dan pernikahan mereka, berikanlah Tuhan panjang umur, sukacita, dan kesuksesan. Terlebih kepada rumah tangga yang begitu sudah lamanya menanti kelahiran putra-putri dari-Mu. Engkaulah yang memberkati pernikahan mereka dan mengaruniakan putra-putri yang taat akan Tuhan. Hanya padamu Tuhan kami persembahkan seluruh doa kami dalam nama-Mu yang kudus. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ 264 ayat 1 dan seterusnya. Kita kumpulkan persembahan kita yang kedua untuk pelayanan kategorial sekolah minggu.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.